Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Widayani Nasution, NIM 85602657, Pokja Balai. Di sini saya mengajarkan kelas lengkap, yaitu kelas 2 dan 3. Di sini kelas 2 materinya tentang kebersamaan di rumah dan menceritakan dongeng tentang ular dan tikus. Sedangkan kelas 3 yaitu menceritakan teknologi pangan. Sekian dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar anak ibu semua? Tadi pagi sudah pada sarapan belum? Ada yang nggak hadir di sekolah ini? Ada bu. Siapa? Aduh. Kita belajar doa doa mulai. Ibu akan menjelaskan tentang materi pelajaran yang untuk anak kelas 2 adalah menjelaskan kebersamaan di rumah dan menceritakan dongeng ular dan tikus. Dan untuk anak kelas 3 adalah ibu akan menjelaskan tentang teknologi pangan. Sudah. Nah, kebersamaan di rumah, coba kita amati gambar ini. Dan ibu lagi ngapain ini, Nak? Nyapu teras. Iya, nyapu teras. Sedangkan ayah membersihkan. Iya, sedangkan Arli dan Siti ngapain, Nak? Iya, ngasih makan Ya. Coba ibu tanya. Ini kan kebersamaan di rumah Siti. Nah, pernahkah kalian ada kebersamaan di rumah? Iya, pernah. Ya, coba jelaskan. Nah, terus apa lagi, Nak? Iya. Ada lagi yang jawab? Nah, apa lagi? Membersihkan halaman rumah. Membersihkan halaman di rumah. Terus? Membersihkan dapur. Iya, bersihkan dapur. Sudah ada. Nah, kebersamaan di rumah itu kita adalah membersihkan halaman rumah. Terus itu apa lagi? Mencuci piring agar supaya cepat selesai. Iya. Buka halaman 17. Selanjutnya, ibu akan menceritakan tentang dongeng yaitu pendidikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanan. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan. Bersahabat, berkerjalah, jangan banyak berani mengancam. Kalau banyak mengancam, seekor kami pun bisa. Nah, sang ular sangat marah. Karena apa? Karena ejekan tikus, ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak menemukan makanan. Ia juga enggak untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah gelap dan sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mendekati seorang tikus. Meski ia sangat kesal terhadap tikus, dan ini ular telah berada di sisi tikus yang tidur pulas. Si ular pun berkata, Tikus, aku sudah berada di sebelahmu. Dan siapa untuk menentangmu? Tunggu dulu, ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makanan. Kalau begitu, kau tidak akan makan, dan akhirnya aku akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan yang nasihat si tikus. Si ular pun berkata lagi, Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu bukankah kita bisa berteman, dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. kita pun mengangguk tanda mengerti. Sudah, kau begitu memaafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka pun tersenyum bahagia. Kemudian belajar mencari makanan bersama. Dalam perjalanan ini, kita tidak boleh egois kepada teman dan tidak boleh jahat kepada teman. Apa, Nak? Tidak.
Sudah? Ibu akan ngasih soal. Buka halaman 28. Nah, soal tentang cerita isi dongeng. Sudah? Yang ibu berikan soal ini dijawab di situ saja ya nak. Ya. Baca dulu. Ya, baca dulu dan dikerjakan ya. Anak-anak, teknologi pangan ini adalah hasil dari pertanian dan peternakan diolah dia menjadi makanan atau minuman. Ya, ibu akan menjelaskan tentang gambar teknologi pangan, yaitu proses pembuatan kacang kedelai dan proses pembuatan susu sapi. Yang pertama yaitu karena Biji kedelai. ya kacang kedelai. Yang kedua apa? Tempe. Yang ketiga Susu. susu kedelai. Yang keempat Kacang manis. ya kecap manis. Dia diolah terus menjadi tempe dan susu dan kecap. Kalau proses pembuatan susu sapi, dia dalam menjadi apa? Mentega. Mentega. Terus Bubuk susu. susu bubuk. Terus apa lagi nak? Keju. Keju. Nah, sudah. Ibu akan menjelaskan tentang tempe, tahu dan kecap. Sudah. Perhatikan ibu. Di dalam proses pembuatan tempe, inilah hasil dalam teknologi pangan, yaitu dari yang pertama rebuslah biji kedelai yang sudah berisi selama 30 menit. Yang kemudian, dia ngapain nak? Kedelai yang sudah direbus air, direndamlah dia semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Yang ketiga, dia pada keesokan harinya kulit dari kedelai dikupas hingga didapatkan keping-keping kedelai. Yang keempat yaitu keping kedelai dicuci dan dimasukkan ke dalam rendang lalu dikukus. Yang kelima, setelah masak angkat ditunggu sampai dingin dan keping kedelai pun menjadi kering. Yang keenam, campur lagi hingga merata dan bungkus. Dibungkus tadi ya tempenya ini. Kemudian jadilah bentuk tempe. Dia berapa hari nak? 1 hari didiamkan dan dimasak. Jadilah masak dia berbentuk tempe. Inilah cara proses pembuatan tempe. Itu adalah tempe nak. Nah, sudah pernah dari itu tempe mengandung apa nak? Mengandung asam lemak, vitamin dan mineral dan antioksidan. Itulah hasil dari tempe mengandung unsur. Yang kedua yaitu tahu. Perhatikan tahu. Siapa yang sudah makan tahu nak? Iya, pasti semua orang makan tahu. Coba kita perhatikan cara pembuatannya, yaitu cucilah kacang kedelai secara bersih. Kemudianlah rendam selama berapa menit? Selama 45 menit. Ya. Kedua, giling kedelai bersama dengan air bersih hingga terjadi antara pilihan kedelai dan ampasnya. Sudah? Tuangkan kumpulan protein tahu ke dalam cetakan tahu yang telah dilapis kain kering. Kemudian dia jadi bubukan 160 dan 200 ml mengalir sambil diaduk dan terbentuklah gumpalan protein tahu. Kemudian masuk dia ke mana? Ke tiklat kedelai sampai didih dan diaduk sisihkan. Kemudian dicetak lagi anak. Dan proses dengan alat proses tahu sampai gumpalan protein padat dan menjadi tahu sebut. Kemudian diam di tahu itu menggaring dan tebal, tercetak dia. Sudah tercetak, jadilah bentuk tahu. Anak-anak, ilmu pengetahuan teknologi pangan, yaitu dengan peternakan dan pertanian. Contohnya, kacang kedelai telah menjadi tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Sedangkan dalam peternakan yaitu sapi contohnya, yaitu diolah menjadi susu. Susu itu
dipangan agar supaya makanan tidak membusuk dan awet. Sampai sini paham? Paham. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Dipangan, Nak. Siapa yang bisa jawab? Nah, maju ke depan. Iya, makanan. Yang kedua, siapa lagi yang menjawab? Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Siapa yang mau bisa jawab? Tunjuk tangan. Tuliskan 5 hal yang kamu tahu kalau membaca teknologi. 1. Pangan artinya makanan. 2. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. 3. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan cukup bagi kita. 4. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. 5. Hasil panen berlimpah dapat menjadi makanan baru. Iya. Siap yang memberikan soal tadi? Sudah. Sudah. Coba Ibu kumpulkan. Sudah. Itulah hasil dalam pelajaran kita hari ini. Ibu menjelaskan. Dalam materi pembelajaran ini, apa saja yang kita pelajari, Nak? Kebersamaan dan dongeng. Iya, kebersamaan di rumah dan dongeng. Di dalam pelajaran ini sudah paham? Sudah paham. Dan untuk kelas 3, dalam pelajaran ini apa saja materi yang kita pelajari? Tentang teknologi pangan dan pembuatan kacang kedelai. Iya, pembuatan kacang kedelai. Terus itu apa lagi? Tentang susu Sapi. Iya, betul. Di dalam pelajaran ini sudah paham? Sudah pembuatan teknologi pangan? Sudah paham. Sebelum kita pulang, coba Ibu periksa dulu di bawah itu ada sampah, kita bersihkan dulu, Nak. Sudah siap semua, Ibu? Sudah, Bu. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Bisa kan? Berdiri. Baik, Bu.